Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) kini berada di bawah sorotan global setelah FIFA mengumumkan sanksi berat terhadap 7 pemain naturalisasi dan FAM karena pemalsuan dokumen untuk membuktikan kelayakan pemain membela tim nasional Malaysia. Di tengah kontroversi tersebut, muncul pula tudingan bahwa Indonesia ikut terkait dalam pengungkapan kasus ini, meskipun pemerintah Indonesia membantah keras tuduhan tersebut. Fakta utama kasus Malaysia, FIFA menemukan bahwa FM mengajukan dokumen yang dipalsukan atau diubah untuk membuktikan bahwa 7 pemain kelahiran luar negeri memiliki garis keturunan ke Malaysia. Akibatnya, FIFA menghukum FAM denda sebesar 350.000 Swiss franc dan larangan 12 bulan bagi masing-masing dari 7 pemain tersebut untuk beraktivitas di sepak bola. Klaster 7 pemain tersebut bukan dari Indonesia atau Asia Tenggara lokal, melainkan kelahiran Argentina, Brazil, Spanyol, Belanda. FAM dan pihak berwenang Malaysia menyatakan bahwa proses naturalisasi telah melalui prosedur, namun mengakui ada kesalahan teknis pada pengajuan dokumen. Keterlibatan nama Indonesia. Dalam perkembangan pemberitaan, muncul tudingan dari pihak Malaysia bahwa ada campur tangan pihak luar dalam pengaduan ke FIFA. Di antaranya disebut-sebut nama Indonesia sebagai negara yang mungkin menggunakan pengaruh diplomatik ataupun administratif untuk memicu penyelidikan. Menjawab tuduhan tersebut, Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI dan Ketua Umum PSSI, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam kasus naturalisasi pemain Malaysia. Dengan demikian, meskipun nama Indonesia disebut dalam konstelasi tudingan, tidak ada bukti publik yang menunjukkan bahwa Indonesia secara resmi ataupun struktural terlibat dalam pemalsuan dokumen FM. Skandal ini sangat merusak citra sepak bola Malaysia dan menimbulkan keraguan terhadap sistem naturalisasi dan verifikasi dokumen mereka. Karena nama Indonesia terseret, meskipun secara resmi membantah, hal ini dapat menimbulkan ketegangan diplomatis dan olahraga antar negara di kawasan ASEAN. Indonesia bisa menggunakan momentum ini sebagai pelajaran dalam proses naturalisasi pemain dan verifikasi dokumen, agar tidak terulang skandal serupa. Kasus ini menegaskan bahwa FAM telah terbukti menggunakan dokumen yang dipalsukan untuk 7 pemain naturalisasi dalam tim nasional Malaysia, sesuai hasil penyelidikan FIFA. Sementara itu, nama Indonesia muncul sebagai salah satu pihak yang dituding campur tangan dalam pengaduan ke FIFA. Namun tidak ada bukti kuat yang mendukung keterlibatan resmi Indonesia. Dengan demikian, berita ini adalah kombinasi fakta kuat tentang Malaysia dan tudingan yang belum terbukti terkait Indonesia. Setelah menelusuri berbagai dokumen dan laporan resmi, berikut hasil pengecekan mengenai keterkaitan Football Association of Malaysia, FAM, dengan tuduhan dokumen palsu bagi pemain naturalisasi, termasuk apakah ada bukti yang secara resmi menyebut keterlibatan Indonesia. Berdasarkan data publik, tidak ditemukan bukti tegas yang menyebut keterlibatan Indonesia secara struktural atau resmi dalam proses pemalsuan dokumen FM. Berikut rincian penting. Federation International de Football Association, FIFA, melakukan investigasi terhadap FAM dan 7 pemain naturalisasi Malaysia yang digunakan di tim nasional Malaysia. FIFA menyimpulkan bahwa dokumen yang diajukan oleh FAM atau pemain terkait, terutama akte kelahiran kakek nenek dari para pemain, dipalsukan dan atau dimanipulasi untuk menunjukkan garis keturunan ke Malaysia. FIFA menegaskan bahwa FAM tidak melakukan verifikasi yang diperlukan, sehingga pelanggaran terjadi meskipun niat inten. Pemain mungkin tidak terbukti secara individu. Akibatnya, FAM dijatuhi denda 350.000 franc Swiss, dan para pemain dihukum larangan 12 bulan tiap orang dari semua aktivitas sepak bola internasional. FAM membantah tuduhan bahwa para pemain secara sadar menggunakan dokumen palsu, menyebut kebanyakan sebagai kesalahan administrasi,
atau upload dokumen yang salah. Tidak ada laporan resmi FIFA atau FAM yang menyebut bahwa Indonesia secara resmi ataupun struktur organisasi terlibat dalam penyusunan, pengajuan, atau pelaporan yang menyebabkan sanksi tersebut. Semua laporan menyebut bahwa dokumen kakek nenek para pemain menunjukkan asal di luar Malaysia, Argentina, Spanyol, Brazil, Belanda, bukan Indonesia. Tuduhan yang mengaitkan Indonesia lebih banyak muncul di media sosial atau opini publik, bukan dalam dokumen resmi FIFA atau penyidikan independen yang dipublikasi. Oleh karena itu, klaim bahwa Indonesia terlibat dalam pemalsuan dokumen Malaysia belum memiliki dasar bukti publik yang kuat. Jadi hasilnya, kasus pemalsuan dokumen oleh FAM dan para pemain naturalisasi memang berdasarkan bukti kuat dan telah dikonfirmasi oleh FIFA. Namun, tidak ada bukti yang dapat diverifikasi bahwa Indonesia secara resmi terlibat dalam pemalsuan ini, atau menjadi pihak pelapor yang disebut oleh FIFA. Bila ada klaim yang menyebut-sebut Indonesia terlibat, tampaknya berada di ranah spekulasi, opini atau rumor, bukan dokumen resmi yang bisa dijadikan bukti. Sanksi FIFA terhadap Football Association of Malaysia, FM. Berikut adalah rangkuman berita mengenai sanksi yang dijatuhkan FIFA terhadap FM beserta implikasinya. Pada pertandingan kualifikasi 2027 AFC Asian Cup, qualification tanggal 10 Juni 2025, Tim Nasional Malaysia National Football Team mencatat kemenangan 4-0 atas Vietnam National Football Team dengan memainkan 7 pemain kelahiran luar negeri yang diklaim memiliki klasifikasi warisan, heritage, melalui nenek kakek mereka. Setelah kemenangan tersebut, sebuah pengaduan anonim memunculkan penyelidikan Asian Football Confederation FIFA terkait keabsahan dokumen yang diajukan oleh VM untuk memastikan kelayakan 7 pemain tersebut. Hasil investigasi FIFA menyimpulkan bahwa FM telah melanggar artikel 22 dari FIFA Disciplinary Code (FDC) mengenai pemalsuan atau pengubahan dokumen dalam proses FIFA. FM dikenai denda sebesar 350.000 franc Swiss, sekitar 1,8 hingga 2 juta ringgit, oleh FIFA. 7 pemain yang terlibat, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Jong Figueiredo, John Irazabal, Hector Hevel. Masing-masing didenda 2.000 franc Swiss dan diskors dari semua aktivitas sepak bola selama 12 bulan. Pada 3 November 2025, FIFA Appeals Committee menolak banding FM dan pemain-pemain yang bersangkutan, sehingga sanksi tetap berlaku tanpa perubahan. Reaksi dan langkah selanjutnya, FAM menyatakan sangat terkejut dengan keputusan tersebut dan akan mempelajari secara penuh dokumen resmi dari FIFA sebelum memutuskan langkah ke depan. FM mengindikasikan akan membawa kasus ini ke Court of Arbitration for Sport, CAS, sebagai upaya terakhir. Namun biaya hukum yang besar dan risiko tinggi menjadi perhatian Intel. Dampak dan implikasi. Untuk Malaysia, sanksi ini bukan hanya soal denda atau skorsing pemain saja. Secara reputasi, hal ini merusak kredibilitas sepak bola nasional dan mengundang sorotan internasional terhadap praktik naturalisasi pemain. Secara administratif, FM menghadapi tantangan internal untuk memperbaiki mekanisme verifikasi pemain warisan dan dokumen keanggotaan agar sesuai regulasi FIFA. Jika tidak ditangani dengan baik, ada potensi sanksi lebih lanjut atau pengaruh negatif pada kompetisi nasional dan regional.